Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Mutiara Sunanda dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan anatomi karya tulis ilmiah hasil penelitian. Yang pertama yaitu pengertian anatomi karya tulis ilmiah hasil penelitian. Artikel hasil penelitian adalah artikel ilmiah yang disusun atau dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian. Artikel ilmiah hasil penelitian relatif lebih mudah penulisannya karena dalam proses penulisannya sudah tersedia bahan yang berupa laporan penelitian. Yang kedua yaitu komponen karya tulis ilmiah hasil penelitian. Yang pertama yaitu judul atau biasa disebut dengan judul penelitian. Di bawah judul dicantumkan nama penulis dan lembaga tempat bertugas. Yang kedua yaitu abstrak. Dalam abstrak memuat inti permasalahan, cara penelitian, hasil dan kesimpulan. Abstrak tidak boleh lebih dari 200 kata. Yang ketiga yaitu kata kunci. Kata kunci memuat beberapa kata pokok terkait dengan isi artikel. Biasanya kata kunci ini ditulis dalam bahasa yang sama dengan abstrak dan ditempatkan di bawah abstrak. Yang keempat yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang terpenting yang mengandung uraian singkat dan sistematis tentang keterangan-keterangan yang berkaitan dengan tulisan. Yang kelima yaitu cara atau metode. Cara atau metode penelitian mengandung uraian tentang cara-cara pelaksanaan penelitian yang mencakup subjek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang keenam yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang berisi tentang hasil yang diperoleh, kemudian diberi pembahasan atau penjelasan ilmiah berdasarkan pustaka yang ditunjuk sehingga masalah yang dikemukakan dapat dipecahkan. Yang ketujuh yaitu kesimpulan, memuat pernyataan singkat tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan permasalahan. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya yang dipakai dalam menyusun artikel ilmiah saja, tidak mesti sama dengan yang dipakai dengan yang ada pada laporan penelitian. Yang ketiga yaitu teknik penulisan karya tulis ilmiah hasil penelitian. Ada 3 tahap dalam penulisan artikel hasil penelitian ini. Yang pertama yaitu pre-writing, drafting, and post-writing. Yang pertama yaitu pre-writing. Pada tahap ini penulis membaca ulang laporan penelitian yang telah dibuatnya. Selanjutnya ia perlu memfokuskan permasalahan apa yang akan dia pilih dan dituangkan ke dalam artikel. Nah, berdasarkan penerapan itulah ia kemudian harus menuangkannya ke dalam sebuah kerangka artikel yang akan ditulisnya. Yang kedua yaitu drafting. Pada tahapan ini, penulis menuangkan kembali laporan penelitian ke dalam sebuah artikel sesuai dengan kerangka yang telah dibuat. Penulis harus menyadari bahwa laporan hasil penelitian tidak semata-mata hanya meringkas laporan hasil penelitian saja, tetapi kita perlu memperhatikan kata-kata, kalimat, paragraf, dan pembaban laporan penelitian ke dalam bentuk yang berbeda. Yang ketiga yaitu post-writing. Setelah penulisan draft artikel selesai, penulis perlu melakukan kegiatan merevisi dan mengedit artikel tersebut. Untuk melakukan kegiatan merevisi dan mengedit, kita perlu melakukan kegiatan membaca ulang terlebih dahulu. Nah, kedua kegiatan ini bisa dilakukan dengan dibantu orang lain. Yang kedua yaitu anatomi karya tulis ilmiah non-penelitian. Karya tulis ilmiah non-penelitian merupakan karya tulis yang konseptual, tetapi bukan sembarang konsep. Tetap tulisan harus dilandasi dengan gagasan-gagasan atau literatur yang terpercaya, kemudian dianalisis. Dan bila perlu dilakukan pengembangan gagasan-gagasan yang lebih orisinil. Karya tulis ilmiah non-penelitian ini menggunakan bahasa yang luas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ini adalah anatomi karya tulis ilmiah non-penelitian. Yang pertama, judul. Kedua, abstrak dan kata kunci. 3, pendahuluan di mana terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Keempat, ada pembahasan di mana membahas semua inti-inti dari permasalahan. Kelima, ada kesimpulan. Dan keenam, daftar pustaka. Untuk memperlancar penulisan karya tulis ilmiah non-penelitian, berikut ini ada beberapa hal yang perlu dicermati. Yang pertama, memahami masalah yang akan ditulis. Jadi, tak hanya sekedar memahami judul dan topik lalu serta-merta mencari referensi yang sesuai judul,
kemudian memasukkan ke dalam tulisan? Tidak, tetapi kita harus memahami inti dari masalah yang akan ditulis. Yang kedua yaitu membuat kerangka. Kerangka pada karya tulis ilmiah adalah daftar yang disusun secara sistematis untuk menunjukkan secara garis besar cakupan, seperti bab, subbab, dan anak subbab. 3. Menemukan latar belakang penulisan. Sebuah tulisan pasti didahului dengan latar belakang dan konteks penelitian ilmiah. Tentu yang dimaksud bukan latar belakang personal atau pribadi yang bersifat emosional dan tendensius. 4. Mencari literatur. Literatur atau dokumen tidak harus berupa buku yang diterbitkan, bisa berupa jurnal, disertasi, manuskrip, atau karya yang terpercaya dan berkualitas lainnya. 5. Mengolah susunan kata. Dalam sebuah karya tulis ilmiah, tentu dibolehkan untuk melakukan kutipan langsung atau tanpa parafrase. Melakukan editing. Editing tata letak meliputi spasi, rata kiri kanan, paragraf, page stub atau ukuran kertas, dan jarak kiri kanan atas bawah, font, nomor halaman, dan lain-lain. Yaitu anatomi artikel ilmiah. Artikel ilmiah memiliki struktur fisik dalam wujud internalnya. Secara terstruktur, anatomi artikel ilmiah sekurang-kurangnya memuat judul, baris kepemilikan, abstrak, pendahuluan, pemaparan diskusi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Pertama yaitu pembuatan judul. Judul adalah bagian yang sangat penting dari artikel ilmiah. Secara langsung, judul ikut menentukan jumlah pembaca, sebab judul mengungkapkan abstraksi tertinggi artikel ilmiah dan juga merupakan wadah isi atau esensi dari artikel ilmiah. Yang kedua yaitu baris kepemilikan. Umumnya baris kepemilikan terdiri atas dua unsur, yaitu nama atau nama-nama penulis. Yang kedua, nama atau nama-nama lembaga yang menaungi kegiatan penulisan atau penelitian yang dilakukan oleh penulis atau para penulis. Yang ketiga yaitu abstrak. Tujuan abstrak adalah menyediakan informasi yang cukup agar pembaca dapat mengambil keputusan apakah dia perlu membaca keseluruhan isi artikel atau tidak. Oleh karena itu, abstrak adalah ringkasan artikel ilmiah yang mengandung informasi lengkap, komprehensif, dan jelas mengenai isi tulisan. Yang keempat yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan adalah pintu penting ketiga setelah judul dan abstrak yang diorganisasikan untuk berpindah informasi yang bersifat umum ke informasi yang bersifat spesifik. Hal yang amat perlu diingat adalah jangan melangkah terlalu jauh ketika menulis pendahuluan. Oleh karena itu, dalam menulis pendahuluan, penulis harus membatasi diri pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan objek studi, kajian, pemikiran, dan penelitian yang hendak ditulis di dalam artikel, dan kontribusi khas yang dihasilkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima adalah pemaparan. Pemaparan merupakan bagian yang digunakan untuk menyajikan data-data atau hasil penelitian. Bagian ini merupakan inti karya, karena di bagian ini data dan informasi penting yang ditemukan peneliti dipaparkan. Bagian inilah yang akan nantinya berguna sebagai pijakan atau dasar bagi penulis untuk membuat kesimpulan. Oleh karena itu, bagian paparan harus menggunakan sistem. Penggunaan sistem berlangsung kepada luasnya ruang lingkup dan kedalaman penelitian. Yang keenam, dengan membaca kesimpulan, pembaca mengetahui bahwa penulis atau peneliti telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukannya sendiri, sekaligus mengetahui kelebihan dan kekurangan metode yang digunakannya. Panjang kesimpulan kurang lebih sama dengan panjang abstrak. Yang ketujuh,
Dalam artikel ilmiah, pencantuman daftar pustaka atau bibliografi adalah suatu keharusan. Tujuan penyajian daftar pustaka adalah memberikan informasi kepada pembaca agar dapat menemukan dengan mudah sumber yang dicantumkan di dalam isi atau teks artikel.